Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan garam ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, udara masih segar dan aroma roti panggang menyeruak dari gang-gang kecil. Para pedagang sibuk membuka lapak mereka di pasar yang ramai, dari penjual kain, rempah, hingga kambing gembul yang suka melenguh tanpa alasan jelas. Di antara mereka, ada seorang pedagang garam bernama Samir, pria bertubuh gemuk dengan kumis melingkar seperti tanduk kambing dan wajah selalu berkeringat. Samir dikenal sebagai pedagang yang rajin tapi agak pelit. Ia selalu menghitung setiap butir garam seolah-olah itu emas murni. Kalau seseorang menawar terlalu rendah, ia akan berseru keras. "Hei, ini garam terbaik dari laut yang paling asin. Bukan dari air mata penyesalanmu." Suatu hari, Samir mendapat kabar bahwa Raja Harun al-Rashid sedang mencari garam paling murni untuk hidangan kerajaan. Ia pun berpikir, kalau aku bisa menjual garamku ke istana, aku bisa kaya 7 turunan. Namun, masalahnya, Samir tahu bahwa rakyat biasa tidak bisa begitu saja masuk ke istana. Maka ia mencari seseorang yang dikenal dekat dengan raja, seseorang yang bisa membantunya membuka jalan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seantero Baghdad. Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati semangkuk sup hangat dan senyum puas. Ketika Samir datang tergesa-gesa, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Abu Nawas, aku dengar kau dekat dengan raja. Tolong bantu aku menjual garamku ke istana. Aku akan memberimu bagian, tentu saja," kata Samir dengan wajah penuh harap. Abu Nawas mengusap janggut hitamnya sambil tersenyum tipis. "Bagian, ya? Menarik. Tapi aku penasaran seberapa berharganya garammu itu sampai raja harus membelinya darimu?" "Ini garam istimewa," kata Samir bersemangat. "Kering, murni, putih seperti salju di puncak gunung." Abu Nawas menatap karung garam besar di belakang Samir dan tiba-tiba berkata pelan, "Baiklah, aku akan bantu. Tapi dengan satu syarat, biarkan aku yang menyiapkan garamnya sebelum dibawa ke istana." Samir agak bingung. "Maksudmu apa?" "Garam ini sudah siap jual. Percayalah padaku," kata Abu Nawas dengan senyum misterius. "Kalau raja suka, kau bisa jadi pedagang garam paling terkenal di Baghdad." Samir, yang matanya sudah berubah menjadi lambang uang dinar, langsung setuju. Ia pun menyerahkan seluruh karung garam itu kepada Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas membawa karung garam tersebut ke rumahnya. Tapi alih-alih menambahkan sesuatu, ia malah merendam sebagian garam itu di air lalu menjemurnya lagi. Akibatnya, garam itu jadi sedikit lembab dan menempel seperti bubuk lengket. "Haha, raja pasti akan kaget," gumam Abu Nawas sambil terkekeh, "karena garam ini bukan hanya asin, tapi ajaib di lidah." Keesokan harinya, ia menemui Raja Harun al-Rashid di istana. "Yang mulia," ujar Abu Nawas dengan sopan, "ini garam paling langka dari Baghdad. Hanya satu pedagang yang punya, dan aku bawakan untuk Anda mencicipinya." Raja penasaran dan memerintahkan koki istana untuk mencoba sedikit pada masakan daging domba. Beberapa menit kemudian, koki datang kembali dengan wajah heran. "Yang mulia," katanya, "garam ini aneh. Asinnya tidak seperti biasa. Rasanya berubah-ubah di lidah, kadang asin, kadang gurih, kadang seperti tidak ada rasa sama sekali." Raja mencicipinya sendiri. Alisnya langsung terangkat. Menarik. Seperti garam yang bisa berubah perasaan." Abu Nawas menunduk hormat.
Benar sekali, tuanku. Karena garam ini hanya bereaksi pada orang jujur. Raja terkejut. Apa maksudmu? Jika orang yang mencicipinya berhati jujur, garam ini terasa sempurna. Tapi jika ia suka menipu, rasanya aneh dan tidak karuan. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Siapa pedagang yang membuat garam semacam ini? Namanya Samir, yang mulia. Pedagang garam di pasar Baghdad. Raja memerintahkan agar Samir diundang ke istana untuk menerima penghargaan. Samir datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, jubah merah yang terlalu sempit dan topi besar yang menutupi separuh wajahnya. Di depan raja, Samir menunduk dengan canggung. Apakah kau yang membuat garam ajaib ini? Tanya raja dengan nada kagum. Benar, yang mulia, jawab Samir cepat. Garam itu hasil racikan rahasiaku yang sangat rumit. Abu Nawas hanya berdiri di sisi ruangan, menahan tawa. Raja pun memberi Samir segenggam garam dan berkata, kalau begitu, silakan buktikan. Cicipilah garammu sendiri. Samir menelan ludah. Ia mengambil sedikit dan menjilatnya. Seketika wajahnya meringis. Ugh! Ini asin sekali bahkan pahit. Raja terkejut, lalu tertawa keras. Haha! Abu Nawas benar. Garammu terasa aneh pada lidah orang yang suka menipu. Samir memerah seperti udang rebus. Ia mencoba menjelaskan, tapi raja sudah terlanjur menganggap itu bagian dari keajaiban garam tersebut. Setelah Samir keluar dari istana dengan muka muram, Abu Nawas menemuinya di gerbang. Wahai Samir, kata Abu Nawas sambil menepuk bahunya, ternyata garammu benar-benar luar biasa. Sampai membuat raja tertawa seharian. Samir mendengus kesal. Kau menipuku, Abu Nawas. Apa yang kau lakukan dengan garamku? Abu Nawas tersenyum lebar. Tidak ada. Aku hanya menjemurnya ulang. Tapi ternyata kau sendiri yang menambah rasa pahitnya, dari kebohonganmu. Samir ingin marah, tapi tiba-tiba ia sadar betapa lucunya nasibnya hari itu. Ia malah ikut tertawa. Baiklah, kau menang, Abu Nawas. Tapi mulai sekarang aku akan jujur pada setiap pembeli. Abu Nawas mengangguk puas. Bagus. Karena kejujuran, wahai Samir, jauh lebih berharga daripada 1000 karung garam. Sejak hari itu, Samir benar-benar berubah. Ia jadi pedagang yang jujur dan bahkan sering memberi bonus garam kecil pada pembeli. Orang-orang mulai menyebut lapaknya, garam Abu Nawas, meski Abu Nawas sendiri cuma tertawa setiap kali lewat sana. Dan setiap kali ada anak muda bertanya padanya tentang garam ajaib itu, Abu Nawas akan menjawab sambil mengedipkan mata. Garam itu tidak benar-benar ajaib. Yang ajaib adalah bagaimana kebohongan bisa terasa asin di lidah orang yang bersalah. Rakyat pun tertawa, dan kisah garam ajaib yang bikin pedagang kaget setengah mati menjadi salah satu cerita paling populer di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Surat Rahasia. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid bangun dari tidurnya dengan wajah tegang. Malam sebelumnya ia mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada sebuah surat misterius yang bisa menentukan masa depan kerajaannya. Surat itu berisi sebuah rahasia besar yang hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar cerdas. Kalau tidak, pembacanya bisa langsung pusing 7 keliling. Raja pun bangun dengan keringat dingin. Ia memanggil penasehat istana, lalu berkata dengan nada penuh wibawa. Wahai penasehatku,
Aku ingin menuliskan sebuah surat rahasia yang sangat penting. Surat ini harus dikirimkan kepada sahabatku, Raja Persia. Tapi aku ingin hanya orang yang benar-benar pintar yang bisa mengantarkannya. Penasehat itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia langsung berkata, "Kalau begitu, tuanku, tidak ada orang yang lebih tepat daripada Abu Nawas. Dia memang suka bikin masalah, tapi akalnya tajam seperti pedang." Raja mengangguk setuju. Maka pada pagi harinya, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Begitu masuk, Abu Nawas langsung menunduk hormat, meski wajahnya masih terlihat mengantuk. Rupanya ia baru saja bangun karena semalam begadang di warung, menghibur warga dengan cerita kocaknya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya misi rahasia untukmu. Ini adalah surat paling penting. Jangan sekali-kali kau buka isinya, karena jika kau melakukannya, rahasia besar kerajaan bisa terbongkar." Abu Nawas menerima surat itu dengan hati-hati. Matanya melirik ke arah gulungan surat bersegel emas. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baiklah, tuanku. Tapi, apakah aku boleh tahu sedikit, isinya tentang apa?" Raja mendelik. "Tidak boleh. Namanya juga rahasia. Kalau kau tahu, itu bukan rahasia lagi." Abu Nawas pun pamit. Namun, begitu keluar dari istana, rasa penasarannya membuncah seperti air dalam teko mendidih. Bagaimana mungkin ia membawa surat penting tanpa tahu apa isinya? Aduh, bagaimana kalau surat ini berisi perintah aneh? Misalnya, aku disuruh menyerahkan kambing peliharaan atau malah disuruh menyanyi di pasar, gumam Abu Nawas sambil menggaruk-garuk jenggotnya. Ia pun berjalan menuju pasar. Di sana ia bertemu sahabat lamanya, seorang penjual kue manis. "Wahai Abu Nawas, kau kelihatan gelisah." "Ada apa?" tanya si penjual. Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku disuruh membawa surat rahasia dari raja untuk Raja Persia. Tapi aku dilarang membukanya. Padahal aku penasaran setengah mati." Penjual kue tertawa sambil berkata, "Kalau begitu, bukalah saja suratnya." Abu Nawas langsung menepuk dahi. "Kalau aku membukanya, aku bisa dihukum mati. Kau kira aku ini kurang waras?" Namun, ide itu sudah terlanjur menempel di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas tak bisa tidur. Surat itu diletakkan di atas meja kayu kecil di rumahnya. Matanya terus menatap gulungan itu seperti menatap mangkuk sup panas. Dengan perlahan, ia mencoba membuka segel emas itu. Tapi tiba-tiba ia berhenti. "Wah, kalau ketahuan, habislah aku. Tapi, kalau aku tidak tahu isinya, bagaimana aku bisa mengantarkannya dengan aman?" pikirnya. Lalu muncullah akalnya yang cerdik. Ia membuat surat tiruan. Ia menyalin bentuk segel emas itu dengan lilin, lalu menulis ulang sebuah surat yang isinya penuh teka-teki konyol. Isi surat tiruan itu berbunyi, "Wahai sahabatku, Raja Persia. Jika kau ingin tahu rahasia besar kerajaan, lihatlah ke cermin. Maka kau akan melihat orang yang paling rahasia di dunia, dirimu sendiri." Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal membaca tulisannya sendiri. "Kalau Raja Persia marah, aku akan bilang aku salah kirim surat. Kalau dia tertawa, berarti aku berhasil membuat dua raja terhibur sekaligus." Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat membawa surat asli yang masih tersegel rapi dan surat tiruan yang disembunyikan di bajunya. Sesampainya di Persia, ia langsung menghadap Raja Persia. "Salam hormat, tuanku. Aku membawa surat rahasia dari sahabat Anda, Raja Harun al-Rashid," kata Abu Nawas dengan tenang. Raja Persia menerima surat itu. Namun,
Ia curiga. Apakah kau sudah membukanya? Abu Nawas menggeleng sambil berkata serius. Tidak mungkin, tuanku. Surat ini terlalu penting untuk aku buka. Tapi, kalau tuanku mau, aku juga membawa salinan khusus yang boleh dibaca untuk hiburan. Raja Persia kebingungan. Salinan khusus? Surat rahasia kok ada hiburannya? Namun, karena penasaran, Raja Persia membuka surat tiruan itu. Begitu ia membaca kalimat tentang cermin, ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Benar juga. Rahasia terbesar ternyata diriku sendiri. Raja Persia begitu senang sampai menghadiahi Abu Nawas sekantong penuh emas. Setelah itu, barulah ia membuka surat asli dari Raja Harun al-Rasyid. Ternyata isinya hanya undangan makan malam dan salam persahabatan. Raja Persia semakin tertawa keras. Wah, Raja Baghdad benar-benar punya rakyat yang kocak. Abu Nawas, kau ini bukan hanya pengantar surat, tapi juga pengantar tawa. Abu Nawas pun pulang ke Baghdad dengan wajah sumringah. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung bertanya, apakah Raja Persia menerima suratku dengan baik? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Bukan hanya menerima, tuanku. Beliau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Katanya, surat dari tuanku bukan hanya penuh persahabatan, tapi juga penuh kejutan. Kejutan apa maksudmu? Abu Nawas hanya mengangguk-angguk misterius sambil berkata, itulah kekuatan sebuah rahasia, tuanku. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar kejutan yang dirasakan. Raja semakin bingung, tapi akhirnya ikut tertawa. Dalam hatinya ia sadar, apapun yang disentuh Abu Nawas selalu berubah jadi bahan tawa. Sejak hari itu, kisah surat rahasia raja menjadi cerita yang sering diceritakan rakyat Baghdad. Mereka menertawakan betapa cerdiknya Abu Nawas bisa membuat surat penting berubah jadi komedi internasional. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Sumur Harapan. Di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Baghdad, tersembunyi sebuah sumur tua yang konon katanya bisa mengabulkan permintaan siapapun yang melemparkan sesuatu ke dalamnya. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Harapan. Namun, anehnya, sumur ini tiba-tiba saja menjadi terkenal setelah seorang pedagang mengaku mendapatkan untung berlipat-lipat setelah melemparkan sebutir kurma ke dalamnya sambil berdoa. Konon, keesokan harinya ia menjual dagangannya habis dalam waktu setengah jam dan mendapatkan uang emas lebih banyak dari biasanya. Cerita ini menyebar seperti api disiram minyak panas. Berbondong-bondonglah orang-orang datang ke sumur itu, membawa apa saja yang mereka punya, kain, makanan, sampai kambing kurus, dilemparkan sambil berdoa dengan mata merem dan harapan setinggi langit. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja penasaran dan memanggil penasihat-penasihatnya. Apakah benar ada sumur yang bisa mengabulkan permintaan? Tanya sang raja sambil mengernyitkan dahi. Para penasihat mengangguk-angguk seperti ayam disuap jagung. Saya bahkan mendengar ada petani yang meminta ayamnya bertelur 2 kali sehari. Dan kini ayam itu betul-betul bertelur 2 kali. Seru salah satu penasihat. Sang raja mulai tertarik. Namun, ia juga curiga. Maka ia memanggil satu orang yang paling ia percaya sekaligus paling lihai mengendus keanehan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, aku punya tugas khusus untukmu, kata sang raja sambil memainkan janggutnya. Apa itu, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan suara tenang, meski dalam hati sudah merasa bahwa ini pasti misi aneh lagi.
Aku ingin kau menyelidiki sumur harapan itu. Jangan-jangan hanya akal-akalan seseorang untuk mencari keuntungan. Abu Nawas tersenyum licik. Dengan senang hati, tuanku. Aku suka sumur, terutama yang tidak terlalu dalam dan penuh harapan palsu. Esok harinya, Abu Nawas menyamar menjadi pengembara dari negeri seberang. Ia mengenakan jubah kusam dan sorban yang dililit seadanya, lalu berjalan menuju desa tempat sumur harapan berada. Ia membawa satu kantong batu dan sepotong roti basi. Begitu tiba di sana, ia melihat antrean panjang seperti antre zakat menjelang lebaran. Orang-orang berbisik-bisik penuh harap sambil memeluk barang-barang yang akan dilempar ke dalam sumur. Semoga aku kaya raya. Semoga mertua pindah rumah. Semoga suamiku jadi pendiam. Permintaan demi permintaan dilempar bersama benda-benda ke dalam sumur. Abu Nawas memperhatikan dengan saksama. Lalu ia melihat seorang pria berbadan besar membawa seekor ayam. Ia mengucap harapan dan melemparkan ayam hidup-hidup ke dalam sumur. Aduh, teriak si ayam, sebelum hilang dalam kegelapan sumur. Abu Nawas hampir tersedak roti basi melihat itu. Ini sumur permintaan, bukan sumur pengorbanan, gumamnya geli. Malamnya, Abu Nawas mengendap-endap mendekati sumur itu. Ia membawa tali, lentera, dan sepotong keju tua. Ia menuruni sumur perlahan. Dan, betapa kagetnya ia saat mendapati dasar sumur itu ternyata bukan dasar biasa. Di dalamnya ada sebuah ruangan kecil yang menyambung ke lorong rahasia. Dengan hati-hati, ia menelusuri lorong itu, hingga menemukan sebuah pintu kayu tua yang mengarah ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ia melihat dua pria sedang duduk sambil menghitung koin emas. Di sebelah mereka terdapat tumpukan barang-barang dari sumur, ayam, kurma, bahkan sandal butut. Lihat nih, hari ini kita dapat 2 ayam, 5 keping perak, dan 1 perhiasan emas. Hebat betul sumur ini. Abu Nawas menahan tawa. Jadi inilah biang keladinya. Mereka membuat lorong rahasia dari sumur ke rumah ini dan mengambil semua benda yang dilempar orang. Lalu, dengan pura-pura jadi pelanggan palsu, mereka menyebarkan testimoni bohong agar makin banyak yang tertipu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja. Tuanku, izinkan aku membuat lelucon kecil untuk membongkar penipuan ini, katanya sambil mengedipkan mata. Sang raja mengizinkan. Hari berikutnya, Abu Nawas datang ke sumur, membawa sesuatu yang ditutupi kain. Ia berteriak lantang di depan kerumunan. Dengarlah semua. Aku telah membuat permintaan kepada sumur ini 2 minggu lalu, dan terkabul. Maka hari ini aku ingin memberinya hadiah khusus sebagai ucapan terima kasih. Orang-orang bersorak. Apa yang kau bawa? Abu Nawas membuka kain itu dan tampaklah seekor ular piton besar yang sedang lapar. Aku persembahkan ular ini untukmu, wahai sumur harapan. Tanpa basa-basi, ia melempar ular itu ke dalam sumur. Orang-orang terkejut. Para penipu di bawah sumur lebih terkejut lagi. Mereka lari terbirit-birit. Salah satunya terpaksa keluar dari lorong dengan jubah koyak karena digigit ular. Penduduk desa geger. Setelah dijelaskan oleh Abu Nawas, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal saat mendengar cara Abu Nawas menyelesaikan kasus itu. Ular piton. Sungguh ide gila. Kadang untuk membongkar kebohongan, kata Abu Nawas sambil mengangkat alis, kita perlu teman yang bisa mematuk. Raja memberikan hadiah besar untuk Abu Nawas. Sementara itu, sumur harapan resmi ditutup.
Kini sumur itu diganti fungsinya jadi tempat pembuangan sandal rusak. Setidaknya lebih bermanfaat daripada jadi tempat penipuan. Dan setiap kali ada orang iseng yang ingin berdoa di sumur itu, Abu Nawas akan berkata, "Kalau mau harapanmu terkabul, jangan buang barang ke sumur. Buang malasmu ke sawah dan doamu ke langit." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik, bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari, kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rashid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rashid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata raja, "kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata?" Abu Nawas membungkuk. "Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah?" Raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. "Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta." Abu Nawas tertawa kecil. "Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga." Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. "Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang?" Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. "Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. "Licik kau." "Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya." Ujian kedua, raja memerintahkan. "Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk." Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. "Tuanku," katanya sambil menunduk, "ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya." Raja terbahak. "Kau memang tak pernah kehabisan akal."
Raja melipat tangannya dan berkata, "Ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya." Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. "Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan." Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa. "Baiklah, kau lulus ujian ketiga." Raja berkata, "Untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan. Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati, jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik." Raja mulai, "Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu." Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar." Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. "Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh." Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit, "Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah." Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal, "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang." Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari," katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. "Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu." Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ilmu yang hilang. Kisah kocak di balik kitab ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar dipenuhi teriakan para pedagang yang saling berlomba menawarkan dagangannya. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma roti hangat, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk berhenti sebentar. Di tengah keramaian itu, seorang pria dengan sorban putih dan janggut hitam rapi, berjalan santai sambil sesekali tersenyum jahil. Itulah dia, si cerdik dan kocak, Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas sebenarnya hanya berniat membeli sepotong roti. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Di pojok pasar, ia melihat seorang lelaki tua berwajah pucat, berjubah lusuh, sedang berteriak panik. "Ilmuku! Ilmuku hilang!" Orang-orang hanya menatap heran. Ada yang menggeleng, ada pula yang menertawakan, mengira lelaki itu sudah gila. Tapi Abu Nawas mendekat, penasaran. "Maaf, Tuan. Kalau boleh tahu, ilmu apa yang hilang?" "Bukankah ilmu itu ada di kepala?" tanya Abu Nawas sambil nyengir. Lelaki tua itu menghela napas panjang.
Kau tidak mengerti, nak. Aku seorang ahli pengetahuan. Aku baru saja menulis kitab berisi rahasia besar dunia, tentang bintang, tumbuhan, hewan, bahkan cara membuat obat mujarab. Kitab itu hilang dicuri seseorang. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia bukan hanya penasaran, tapi juga melihat peluang besar. Jadi, ada orang yang mencuri ilmu pengetahuan? Wah, jangan-jangan ilmu itu sedang dipakai untuk hal-hal konyol. Abu Nawas pun berjanji akan membantu sang ahli menemukan kitabnya. Tentu saja, bukan semata karena rasa iba. Ia ingin tahu isi kitab itu, siapa tahu ada ilmu cara membuat roti gratis seumur hidup. Ia mulai berkeliling pasar, menanyai orang-orang. Apakah ada yang melihat seseorang membawa kitab besar? Tanyanya. Seorang penjual bawang menjawab, aku lihat seorang pemuda membawa buku tebal. Tapi aneh, dia membacanya sambil mencoba berbicara dengan ayam peliharaanku. Katanya, ayam itu bisa menjawab soal matematika. Abu Nawas hampir terbahak. Ayam bisa berhitung? Itu pasti pemuda yang salah tafsir. Ia pun mengikuti jejak si pemuda. Benar saja, di pinggir kota ia melihat seorang anak muda berusaha membuat ayam berkokok sesuai angka. Ayamku jenius. Kalau aku tanya 2 tambah 2, dia berkokok 4 kali, katanya bangga. Abu Nawas mendekat sambil bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Tapi coba kalau aku tanya 7 tambah 13, bisa berkokok 20 kali? Pemuda itu kebingungan. Ayamnya hanya berkokok 2 kali, lalu kabur. Wajah pemuda itu merah padam. Abu Nawas dengan sigap mengambil kitab di tangannya. Anak muda, ini bukan untukmu. Ayahmu jelas lebih pintar kalau hanya soal mencari cacing. Belum sempat mengembalikan kitab itu, Abu Nawas sadar bahwa ada lembar-lembar lain yang hilang. Rupanya kitab itu terpisah. Di sudut kota lain, ia mendapati seorang wanita kaya yang sedang mengaduk periuk besar. Dari jauh, baunya harum sekali. Tapi ketika didekati, ternyata isi periuk itu bukan makanan, melainkan air bercampur sandal kulit. Ini, apa yang kau lakukan? Tanya Abu Nawas dengan wajah ngeri. Wanita itu tersenyum bangga. Di kitab ini tertulis cara membuat ramuan awet muda. Katanya, rendam sandal kesayangan lalu rebus 7 malam 7 hari, bisa membuat wajah bercahaya. Abu Nawas sampai hampir jatuh tertawa. Itu jelas salah baca. Bagian itu menjelaskan tentang kulit kayu, bukan kulit sandal. Wanita itu terdiam malu. Abu Nawas pun mengambil lembar kitab dari tangannya. Kabar tentang kitab ajaib itu akhirnya sampai ke telinga sang Raja Harun al-Rasyid. Ia penasaran luar biasa. Akhirnya Raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, bawa kitab itu padaku. Aku ingin tahu, apakah benar di dalamnya ada ilmu rahasia untuk menjadi bijak dalam semalam, titah sang raja. Abu Nawas terpaksa menyerahkan kitab itu sementara. Tapi ia sudah bisa menebak, raja pasti akan salah kaprah juga. Dan benar saja, malam itu raja memanggil semua menteri, membawa kitab di tangannya. Ia membacakan satu kalimat dengan lantang. Barang siapa ingin bijak dalam semalam, hendaklah ia berdiam diri di ruangan gelap tanpa makan dan minum, sambil memikirkan masalah kerajaan. Sang raja pun mencobanya. Tapi bukannya menjadi bijak, ia malah pingsan karena kelaparan. Keesokan harinya, istana gempar. Menteri-menteri panik, sementara Abu Nawas hanya menggeleng sambil menahan tawa. Yang mulia, bijak itu bukan datang dari semalam. Itu butuh pengalaman, belajar, dan terkadang mendengarkan rakyat jelata seperti saya.
Raja yang baru sadar langsung tertawa kecil, meski masih lemas. Abu Nawas, memang hanya kau yang bisa membuat semua ini terdengar masuk akal. Akhirnya, seluruh bagian kitab berhasil dikumpulkan kembali oleh Abu Nawas. Ia mengembalikannya kepada sang ahli pengetahuan. Namun, sebelum menyerahkan sepenuhnya, ia sempat membaca satu halaman terakhir yang membuatnya ngakak. Tertulis di sini, kalau ingin hidup bahagia, cukup tertawa setiap hari, meski tanpa alasan jelas. Abu Nawas menepuk jidat. Ah, jadi ilmu paling hebat ternyata sudah sering kulakukan sejak dulu. Semua orang yang mendengar pun ikut tertawa. Mulai dari ahli pengetahuan, para pedagang, hingga rakyat jelata. Bahkan raja yang baru sembuh ikut terbahak sampai perutnya sakit. Dan sejak hari itu, kitab tersebut bukan hanya dianggap sebagai kitab ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai kitab komedi yang mengingatkan orang bahwa kadang-kadang, tertawa lebih menyembuhkan daripada 1000 obat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Awan. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi. Ia menatap langit yang biru sambil bergumam, "Andai aku bisa terbang ke atas awan, pasti hidupku tak perlu repot-repot mencuci baju dan membayar pajak." Kalimat ngawurnya ini ternyata terdengar oleh seorang pedagang keliling yang lewat sambil menuntun keledainya. "Hei Abu Nawas," seru pedagang itu. "Katanya kau bisa pergi kemana saja, bahkan menipu raja. Apa kau bisa pergi ke negeri awan?" Abu Nawas tersedak kopinya. "Ke negeri awan?" "Iya," lanjut si pedagang sambil tertawa. "Kalau kau bisa pergi ke negeri awan dan bawa oleh-oleh dari sana, semua orang di kota akan percaya kau memang orang paling hebat. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba duduk di depan rumah lagi. Malu kota ini." Abu Nawas tentu tidak bisa menerima tantangan ini dengan diam. Harga dirinya sebagai penipu ulung, maksudnya, pemikir kreatif, sedang dipertaruhkan. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar loak. Ia membeli benda-benda yang sangat tidak masuk akal. Ia membeli sebuah payung bolong, sepatu balet bekas, benang layangan sepanjang 1000 depa, ember besar dan seekor angsa yang tidak bisa terbang. Orang-orang bertanya, "Untuk apa itu semua, Abu Nawas?" Ia menjawab dengan tenang, "Untuk terbang ke negeri awan, tentu saja." Keesokan harinya, Abu Nawas naik ke bukit tertinggi sambil membawa semua barang aneh itu. Ia duduk di dalam ember besar, memegang angsa yang diikat benang layangan, memakai payung bolong sebagai kemudi, dan sepatu balet untuk gaya. Orang-orang berkumpul di bawah bukit, tertawa dan saling bertaruh berapa detik Abu Nawas akan jatuh. "Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban langit," teriak Abu Nawas. Lalu ia menyuruh seorang anak kecil untuk mendorong embernya ke jurang. Maksudnya, ke lereng yang landai. Wuus! Ember meluncur. Angsa mengepak-ngepak panik, payung bolong berkibar tanpa arah, dan benang layangan kusut di mana-mana. Sampai akhirnya, bam! Abu Nawas jatuh ke tumpukan jerami. Saat pingsan, Abu Nawas bermimpi dirinya sampai ke negeri awan. Di sana, semua orang terbang menggunakan sandal melayang, dan nasi turun dari langit 3 kali sehari. Ia bertemu Raja Awan bernama Sultan Udan Gerimis, seorang pria gemuk berbulu kapas, yang selalu mendengkur saat berbicara. "Apa kau membawa oleh-oleh dari bumi?"
tanya Sultan. Abu Nawas mengeluarkan sepatu baletnya. Ini, sepatu sakti bumi. Bisa membuat Anda menari meski sedang lapar. Raja tertawa dan memberikan Abu Nawas hadiah, seekor monyet berkacamata yang bisa berbicara. Bawalah monyet ini sebagai bukti kau pernah ke negeri awan, kata sang raja. Abu Nawas terbangun di atas jerami. Di pangkuannya, seekor monyet sungguhan sedang duduk, mengenakan kacamata. Entah dari mana datangnya, tidak ada yang tahu. Tapi orang-orang yang menyaksikan langsung percaya. Monyet itu benar-benar bicara, teriak seseorang. Dan benar saja. Namaku Tito, dan aku butuh kopi, kata si monyet dengan suara parau. Semua orang heboh, percaya Abu Nawas benar-benar ke negeri awan. Mereka mengaraknya keliling kota. Pedagang keliling yang menantangnya malah minta ampun dan mengaku kalah. Beberapa hari kemudian, Raja mendengar kisah ini dan memanggil Abu Nawas. Kalau kau bisa ke negeri awan, kata Raja, bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu Sultan Udan Gerimis. Abu Nawas tersenyum. Paduka, hanya mereka yang punya hati selembut awan dan pikiran seaneh mimpi yang bisa sampai ke sana. Raja bingung, tapi karena tidak mau dibilang hatinya keras dan pikirannya normal, ia mengangguk. Kalau begitu, aku percaya padamu saja, Abu Nawas. Dan begitulah. Abu Nawas kembali menang hanya dengan ember, angsa panik, dan monyet ajaib yang entah dari mana. Kadang, yang membuatmu terbang bukan sayap, tapi akal yang kelewat bebas dan mulut yang kebanyakan gaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kuda terbang. Suatu hari yang sangat cerah, bahkan terlalu cerah sampai membuat kucing istana malas bergerak, Raja Harun al-Rasyid termenung di singgasananya. Ia sudah membaca buku, bermain catur, memberi makan burung merpati, bahkan menghitung ubin istana satu persatu, dan tetap merasa bosan. Aku sudah melakukan segalanya, gumamnya. Tapi hatiku hampa. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang belum pernah kulihat. Menteri-menterinya pun saling pandang, bingung. Salah satu menteri muda mengangkat tangan gemetar. Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas? Hah? Raja tertawa kecil. Si pengacau itu? Baiklah. Setidaknya kalau aku tidak terhibur, aku bisa menjadikannya badut istana penuh waktu. Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berjalan pelan, memberi salam dengan senyum lebar. Abu Nawas, kata Raja dengan nada serius, aku ingin naik. Kuda terbang. Kuda terbang, tuanku. Abu Nawas nyaris tersedak ludah sendiri. Ya, kuda yang bisa membawa manusia melayang di langit Baghdad. Kau harus mendatangkannya dalam 3 hari. Atau, Raja menunjuk kandang unta, kau akan menjadi penggosok kuku unta selama 10 tahun. Abu Nawas berdiri, lalu membungkuk. Baiklah, tuanku. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi? Raja mendengus. Kuda ini sangat sakral. Ia hanya bisa ditunggangi oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, dan tidak pernah menertawakan orang lain. Mata Raja berkedip. Bibir menteri bergetar.
Para penjaga mendadak menunduk, seolah baru teringat dosa-dosa kecil mereka. "Lanjutkan," bisik Raja lirih. Hari pertama, Abu Nawas menyewa tukang kayu, penjahit, pelukis, dan bahkan seorang penghibur jalanan. Ia mendirikan sebuah kandang raksasa berbentuk menara di tengah alun-alun Baghdad, dengan spanduk besar bertuliskan, "Kandang khusus untuk kuda terbang dari surga. Mohon jangan ditertawakan." Orang-orang pun berdatangan. Ada yang bertanya serius, ada yang mengintip kandang, dan tentu saja, ada yang menjual kacang sambil teriak, "Nonton kuda terbang." Gratis tonton, bayar ketawa. Hari kedua, Abu Nawas membeli seekor kuda tua dari peternak kampung. Kudanya sudah lebih sering duduk dari berdiri, dan menguap lebih banyak dari yang mengunyah rumput. Lalu, Abu Nawas menyewa penjahit untuk menjahit 2 sayap raksasa dari bulu ayam yang dilempakai lem Arab. Warnanya mencolok, kuning dan ungu. "Lihatlah," kata Abu Nawas kepada rakyat. "Kuda ini hanya butuh istirahat malam ini. Besok pagi, ia akan naik seperti doa yang dikabulkan." Pagi ketiga, rakyat Baghdad tumpah ruah di alun-alun. Bahkan tukang siomay keliling ikut berhenti jualan untuk melihat. Abu Nawas berdiri megah, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Ia memegang tongkat kayu yang diukir. "Kuda ini," serunya, "hanya akan terbang jika ditunggangi oleh orang suci. Maka, aku akan mencobanya terlebih dahulu." Ia menaiki si kuda tua. Sayapnya terkulai lemas, ekornya sedikit miring ke kiri, dan kudanya, tanpa aba-aba, mendadak kentut. "Lihat," teriak Abu Nawas, "itu adalah suara mesin pemanasan." Rakyat tertawa. Bahkan penjaga istana yang terkenal pendiam ikut tertawa sambil menahan perut. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid maju. Ia berdiri di depan kuda, lalu melihat ke arah Abu Nawas. "Apakah aku harus menaikinya sekarang? Jika tuanku yakin, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencubit menteri, tidak pernah menyembunyikan kue dari permaisuri, silakan." Raja tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berdeham. "Sepertinya, hari ini aku sedang pusing. Mungkin kau saja yang menaikinya, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu menepuk leher kuda. "Baik, tuanku. Kalau begitu, biar saya terbang sendiri hari ini." Ia bersiap, menghitung lantang. 1, 2, 3. Kuda itu melompat pelan, lalu terduduk kembali, membuat suara peluk. Kocak. Semua hening, lalu meledak tawa besar dari seluruh alun-alun. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa sampai duduk di lantai, mengguncang-guncang perutnya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kau berhasil. Kau membuat seluruh Baghdad tertawa." Sejak hari itu, kuda terbang dari surga menjadi atraksi wisata. Anak-anak menaikinya sambil membayangkan mereka terbang. Pedagang menjual miniatur kudanya. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbunyi, "Terbang, terbang, si kuda bulu ayam. Terbanglah tinggi, walau cuma dalam bayang." Dan Abu Nawas? Ia membuka sekolah terbang Abu Nawas, kursus cara membayangkan hal-hal luar biasa. Satu-satunya syarat, katanya, adalah jangan terlalu serius menjalani hidup. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting. Buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana? Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata, kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu. Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan. Pernahkah pintu ini minta cuti? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia? Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, wahai pintu, bukalah dirimu. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana. Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, ya, sangat berbobot. Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka.
kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir, atau yang berarti Gunung Rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak, suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. "Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir?" teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, "Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang." Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, "Saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan." Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. "Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya?" Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. "Engkau?" seru sang raja. "Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa." Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata, "Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana, berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti. Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan." Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. "Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah, harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan." Para menteri langsung panik. "Jangan, Paduka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa." Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. "Untuk apa semua ini?" tanya seorang penasaran. "Untuk menipu gunung, tentu saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, "Wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak.
Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan. Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah, makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah, semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. "Kau yang datang," kata kambing itu. "Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya." Abu Nawas tersenyum. "Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya." Syaikh Mbe mengangguk. "Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang." Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya. Raja bertanya, "Apa kau temukan emas?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung." Syaikh Mbe langsung berkata, "Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu." Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, "Dan kalian, para menteri, lebih banyak makan anggaran daripada membaca." Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syaikh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. "Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau." Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Dunia bawah? Maksudmu, neraka?" "Bukan. Ini dunia bawah versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik," jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, "Wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut." Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. "Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan," kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. "Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring." Ternyata, ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. "Selamat datang di dunia bawah," kata si kura-kura. "Tolong jangan injak kumisku lagi." Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi, seorang manusia berkepala sandal, dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, "Kalau aku mengeong, aku jadi apa?" Abu Nawas menjawab, "Jadi kucing yang sok jadi singa." Manusia bersandal bertanya, "Aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa?" "Jelas kamu, orang malas." Burung hantu bertanya, "Apa yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa, "Yang lebih dulu itu, warung pecel ayam." Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. "Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku." Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir." Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, "Mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie." Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun." Abu Nawas menjawab, "Aku hanya ingin 1, jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi."
Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan satu stiker bertuliskan, "Saya berteman dengan siluman cacing." Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. "Kau dari mana saja, Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, "Hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi." Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, "Cuma ke bawah tanah cari ide cerita," atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang," katanya dengan suara dibuat gemetar, "benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah?" "Tentu, hanya 1000 dirham." "1000 dirham?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja," teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku! Bukan aku! Itu dia Abu Nawas!" Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti sang ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing.
Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulaikha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" Tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing 7 keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Baginda, "pria ini mengatakan batu ini bisa bicara,
dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku." Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. "Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan," lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Apa katanya?" tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim." Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. "Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara?" Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab, "Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan." Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. "Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara?" Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda." Abu Nawas cepat menyela, "Kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja." Raja tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas." Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. "Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja." Batu itu tentu saja diam saja. "Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya?" Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. "Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara." Raja menghela napas panjang. "Kenapa kau berbohong, Qasim?" "Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah." Raja mengangguk lalu memerintahkan, "Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara." Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. "Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget." Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja,
Hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.